Ini ada sedikit info penting nih. Jadi kalau kalian ngecat warna silver, kalian harus benar-benar teliti dan hati-hati. Jadi ketika habis epoxy, amplasannya tuh mau coba pakai PPG Belco Plus BP 100. Nah, jadi untuk PPG Belco Plus 100 ini sebelumnya gue udah coba ya. Gue coba perbandingan 4:1 menggunakan thinner sekitar 5%. Hasilnya Brother Pain, gokil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Brother Pen Channel pastinya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, oke, jadi di depan gue ini ada body set Mio S ya. Ini full body halusnya. Nah, jadi untuk Mio S ini ownernya habis crash ya. Ada beberapa bagian yang lecet. Jadi untuk basic warna aslinya, warna pabrikannya ini basicnya Dove, bukan glossy ya. Tapi sama ownernya ini mau di repaint sama di repair beberapa yang lecet-lecet di sini. Nah, ini nanti mau kita bikin glossy. Nah, untuk varnisnya nanti pakai PPG Belco ya. Jadi gue mau review varnisnya. Itu untuk varnisnya menurut gue cukup oke ya. Jadi sebelumnya udah gue coba di Bak CVT punya Vespa Matic ya, hasilnya gokil banget. Dan harganya bener-bener cukup terjangkau. Harganya itu di bawah 150 ribuan. Tapi menurut gue untuk hasil glossnya itu bener-bener oke. Jadi makanya ini mau gue review nih, mau gue rekomendasiin ke teman-teman. Nah, oke, jadi sebelumnya kita prepare dulu, kita epoxy ya. Bagian-bagian yang tadi lecet, yang udah didempul, ini di epoxy dulu. Sorry udah sampai sini nih, karena tadi gue lupa on cam. Jadi intinya yang baret-baret itu, yang bekas dempulan itu di epoxy dulu, tipis-tipis aja. Nah, oke, jadi untuk tahap selanjutnya, ini lengkap agak jauh ya. Jadi setelah di epoxy, di amplas, selesai. Sekarang kita udah mulai masuk ke proses pengecetan. Jadi kenapa agak sedikit gue singkat, karena kita akan lebih fokus nge-review varnisnya, yaitu PPG Belco. Nah, jadi untuk tahap pengecetan di sini gue kasih tips sedikit aja ya. Jadi kebetulan nih untuk bodinya itu masih original, ada beberapa aja yang lecet. Jadi untuk epoksinya kan nggak di epoksi semua tuh. Jadi untuk pengaplikasian catnya di tahap awal kalian nggak boleh langsung tebel, karena kalau langsung tebel khawatir nanti terjadi keriting atau retak-retak. Jadi untuk tahap awal kalian cukup ngecat tipis-tipis aja, jangan langsung tebel. Setelah tahap awal selesai, dijeda sekitar 15 menit, baru kalian bisa lanjut ke step selanjutnya untuk meratakan si catnya tersebut. Kalian bisa semprot agak sedikit basah. Ada sedikit info penting nih. Jadi kalau kalian ngecat warna silver, kalian harus benar-benar teliti dan hati-hati. Jadi ketika habis epoxy, amplasannya tuh harus benar-benar rata. Nah, ini seperti yang kalian lihat di sini. Ini gua amplas lagi karena epoksinya amplasnya kurang rapi. Jadi si cat silver itu kayak apa ya, blorok. Jadi nggak rata, kasar di bagian sini. Jadi kalau untuk warna silver itu kalian emang benar-benar harus teliti banget. Amplasan tuh benar-benar harus rapi untuk menghindari hal-hal kayak gini. Ini terpaksa harus gue amplas lagi untuk ratain bagian epoksinya, biar nanti hasilnya catnya tuh rata, rapi.
Nah, oke, jadi setelah proses pengecatannya selesai, sekarang kita prepare untuk naik vernish ya. Jadi sebelum kita naik vernish, masking tape-nya kita copot dulu, kita buka dulu ya, karena nanti strippingnya itu akan kita timpa dengan vernish. Nah, oke bro, jadi untuk proses catnya udah selesai, base coat udah selesai, sekarang kita mau masuk proses vernish ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini untuk strippingnya agak sedikit burem ya, karena ini di sini gua amplas pakai amplas 2000. Jadi kalau gua pribadi biasanya kalau mau lapis stripping dengan vernish itu permukaan strippingnya itu gua amplas dulu pakai amplas 2000 untuk beri pori-pori supaya si vernishnya bisa merekat sempurna di atas media stripping ini. Nah, oke, jadi untuk aplikasi vernish di project kali ini gue mau coba pakai PPG Belco Plus BP100. Nah, jadi untuk PPG Belco Plus 100 ini sebelumnya gue udah coba ya, gue aplikasi di Baxivity Vespa Matic, kebetulan warna hitam, dan gue cukup takjub sama hasilnya karena hasilnya cukup oke banget ya, wet looknya tuh benar-benar dapet banget. Untuk rasio perbandingan 4:1, biasanya sekelas vernish rasio perbandingan 4:1 untuk glossy-nya tuh kurang ya, tapi kemarin setelah gue aplikasi di media Baxivity, kebetulan tuh warna hitam, itu refleksi wet looknya bener-bener jelas banget dan menurut gue cukup oke banget ya. Makanya untuk project kali ini gue mau review buat kalian, sekaligus tes langsung. Jadi gue pengen tahu nih gimana menurut kalian penilaian dari PPG Belco Plus BP100 ini. Nah, untuk rasio perbandingannya 4:1. Nah, untuk TDS-nya, kalau kita lihat di belakang kemasan, ini nggak ada sama sekali ya aturan pakainya atau TDS-nya. Nah, ini untuk aturan pakainya hanya tertera di sini. Rasio perbandingan tuh 4:1. Jadi sebenarnya untuk PPG Belco Plus BP100 ini nggak perlu menggunakan thinner lagi. Tapi kemarin setelah gua coba, karakternya masih agak sedikit kental karena kebetulan di sini gua hanya pakai spray gun nozzle 1 mili ya. Nozzle 1 mili. Jadi gua nggak ada spray gun yang nozzle-nya gede. Jadi gue campur lagi pakai thinner, tapi sedikit, hanya sekitar 5%. Nah, oke, jadi ada sedikit trik dan tips ya buat kalian apabila mengaplikasikan vernish di atas media stiker atau stripping. Itu baiknya untuk vernish tahap awal kalian bikin berkabut aja dulu ya. Kalian bikin tipis-tipis seperti ini berkabut, setelah itu kita jeda 5 menit. Setelah kita jeda 5 menit, teman-teman bisa semprot langsung basah. Nah, jadi trik ini biasa gue lakukan untuk menghindari terjadinya vernish yang tidak merekat sempurna di atas media stripping atau stiker. Jadi biasanya kalau vernish kita aplikasikan langsung basah di atas media stiker atau vernish, biasanya dia kayak pecah gitu ya. Jadi kayak ada minyak, jadi pecah, nggak mau flat rata. Itu yang pernah gue temuin dan pernah gue alami. Makanya untuk mengantisipasinya, ketika naik vernish di atas media stripping atau stiker, itu baiknya disemprot tipis-tipis dulu seperti ini. Setelah itu disemprot basah, setelah dijeda sekitar 5 menit.
Nah oke bro, jadi sekarang udah mulai masuk proses vernish tahap akhir ya. Jadi total keseluruhan untuk aplikasi vernish di media body Mio S ini adalah 2,5 lapis. Setengah lapis di tahap awal yang kita semprot berkabut tipis-tipis, itu disebut setengah lapis. Untuk lapis kedua langsung basah setelah dijeda 10 menit. Lalu di tahap selanjutnya, tahap terakhir ini kita semprot basah lagi setelah dijeda 10 menit juga. Oke, jadi kebetulan di Mio S ini batoknya warnanya lebih gelap ya. Ini warna biru dongker, metalik. Nah, gue mau coba aplikasi untuk vernish PPG belkonya itu rasio perbandingan 4:1 tanpa thinner. Jadi tadi ketika gue coba perbandingan 4:1 menggunakan thinner sekitar 5%, hasilnya agak sedikit drop. Dan gue pengen coba gimana rasio perbandingan 4:1 tanpa thinner, sesuai yang dianjurkan dari produk PPG tersebut. Jadi untuk spray gun tadi alhamdulillah masih support ya. Gue menggunakan Awarita F3 dengan nozzle 1 mili. Itu masih support. Kayaknya kalau aplikasi 4:1 tanpa thinner itu masih oke, masih sanggup oke. Jadi sekarang kita coba. Untuk aplikasi vernish di atas media batok ini, untuk pengaplikasiannya masih sama ya. Gua aplikasi sebanyak 2,5 lapis. Jadi tahap awal itu kita buat setengah lapis dulu secara berkabut ya. Setelah aplikasi berkabut selesai atau setengah lapis ini selesai, kita jeda sekitar 5 menit. Lalu bisa disemprot langsung basah. Nah, oke, jadi di sini ada sedikit perbedaan. Kalau panel yang sebelumnya hanya gue aplikasikan vernish sebanyak 2,5 lapis, tapi khusus untuk batok ini untuk aplikasi vernishnya yaitu 3,5 lapis. Kenapa demikian? Karena pada saat proses vernish tahap kedua di tahap akhir tadi, setelah selesai ternyata masih ada beberapa bagian yang overspray ya, jadi nggak kena vernish secara maksimal, jadi agak sedikit burem atau ngeblur. Jadi gue memutuskan untuk aplikasi vernish selanjutnya itu tahap akhir. Nah oke bro, jadi ini hasil akhirnya ya. Ini udah proses pengeringan sekitar 3 minggu. Karena kebetulan gue baru ketemu lagi sama ownernya, gue baru sempat ambil gambar. Nah ini yang di bagian batok, ini yang gue aplikasi sama sekali tanpa thinner. Ini aplikasi vernish yang di bagian batok ini 3,5 lapis. Kelihatan sih dagingnya tebal banget, makanya agak sedikit berefek kayak kulit jeruk ya, tapi masih aman sih. Kulit jeruknya nggak terlalu parah, masih cukup flat lah. Tapi glossy-nya bener-bener gokil ya. Ini dalam jangka waktu 3 minggu dari proses pemernisan selesai, hasilnya seperti ini ya. Dropnya menurut gue sih minim banget untuk varnish sekelas 4:1 ya. Nah ini di bagian silvernya. Nah ini untuk yang di panel yang warna silver ini untuk vernishnya ini gue aplikasi menggunakan thinner sekitar 5%. Jadi kalau di warna silver emang nggak terlalu kelihatan ya glossy-nya. Nah, cuma di bagian dasi ini sama spakbor ini nggak dicat ulang, ini tetap warna orinya.
Yang dicat ulang tuh hanya bagian sayap kiri kanan, batok, dan bodi belakang. Nah, oke, jadi kalau menurut gua sekelas furnace 4:1 dengan harga di bawah 150.000, menurut gue ini worth it banget ya. Asli worth it banget. Oke, cukup sekian untuk konten gue kali ini. Semoga furnace PPG Belco ini bisa menjadi salah satu referensi kalian untuk pemilihan furnace atau clear coat. Thanks buat kalian yang udah simak video ini dari awal sampai akhir. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.